Oke, kali ini saya akan sharing proses pemodelan karakter dari personal project yang sedang saya buat ini. Dan ini adalah hasil retopologi yang sudah jadi ya, yang sudah saya lakukan sebelumnya, yang mana prosesnya saya lakukan di sepanjang video ini. Dan sebelum melakukan retopologi, berikut beberapa hal yang ingin saya perlihatkan. Untuk topologi flow atau alur topologinya, seperti bisa dilihat pada topologi berikut, beberapa bagiannya sudah saya buatkan outline yang saya tandai dengan beberapa warna di sini. Dari outline inilah yang kemudian saya pakai sebagai awal melakukan proses retopologi nantinya. Oke, untuk bagian muka bisa dilihat ada beberapa outline di situ. Untuk yang pertama berupa outline melingkar atau loop yang ada di area mata. Dan kemudian ada outline yang membatasi mata dengan hidung, yang turun ke area pipi dengan mulut, terus bergerak sampai ke bagian dagu depan. Dan untuk bagian mulut, outline-nya juga melingkar seperti ini. Dan selanjutnya ada outline dari rahang yang kemudian naik ke atas di depan telinga dan kemudian berbelok sampai ke bagian kepala belakang. Oke, berikutnya outline leher dimulai dari bawah telinga yang turun dan menyempit di bagian atas dada. Kemudian ada alur yang melingkar seperti ini yang membatasi dada dengan lengan nantinya. Dan untuk tulang selangkanya seperti ini, hanya lurus saja. Berikutnya di sini ada alur melingkar atau loop yang membatasi area kepala dengan telinga. Dan untuk daun telinganya juga berupa outline yang membentuk daun telinganya itu sendiri. Dan outline di bagian tengah telinganya seperti ini ya. Dan selanjutnya saya masuk proses retopologi. Dan di sini saya sudah mempunyai objek high-res hasil dari sculpting beberapa waktu yang lalu. Dan ada beberapa objek juga di sini. Untuk memulai, saya tambahkan objek plane dulu. Rotasikan 90 derajat pada sumbu X. Dan kemudian saya pindahkan ke sini dulu supaya lebih jelas. Kemudian atur juga ukurannya. Namun sebelum itu saya ingin menyembunyikan dulu objek yang menghalangi ini. Dan untuk retopologi ini saya pakai bantuan snapping ya. Dan untuk settingnya pilih face, disable project onto self, dan kemudian centang project individual element. Kemudian pindahkan plane ke objek high-res nya. Ternyata belum saya aktifkan snappingnya, saya aktifkan dulu di sini. Kemudian saya geser atau pindah plane-nya supaya menempel di permukaan objek high-res nya seperti itu. Dan saya akan posisikan di area sekitar mata karena saya akan membuat outline di area mata. Kemudian dari objek plane ini saya pilih dua vertex yang ini, kemudian tekan E, pindahkan mouse dan enter atau klik kiri. atau bisa juga dengan tahan tombol kontrol.
pindahkan mouse, kemudian klik kanan. Karena kebetulan untuk seleksi yang saya pakai adalah klik kiri, maka untuk extrude-nya menggunakan klik kanan. Dan untuk yang menggunakan seleksi klik kanan berlaku sebaliknya ya. Oke, saya lanjutkan extrude lagi dan terus sampai membentuk outline mata. Kemudian saya akan hubungkan dengan bagian yang ujung satunya. Seleksi 4 vertex yang akan dihubungkan. Kemudian tekan F. Tekan 2 untuk mode seleksi edge. Kemudian atur seperlunya ya. Nggak perlu akurat pun nggak masalah. Kemudian saya buat outline yang berikutnya dengan menduplikat saja dari edge yang sudah ada dengan Shift D. Kemudian saya extrude mulai dari yang mengarah ke hidung dulu. Oke, sebelum terlalu jauh, saya akan menambahkan modifier mirror dulu. Pada optionnya centang clipping, supaya center mirrornya nggak lepas nantinya, seperti itu. Kemudian saya teruskan ke bagian pipi dan teruskan sampai ke bagian dagu. Oke, sudah terbentuk seperti itu. Dan berikutnya saya duplikat lagi dengan edge yang sudah ada. Kemudian buat outline di bagian depan telinga ini yang mengarah ke atas. Dan kemudian belokkan sampai ke bagian kepala belakang. Berikutnya saya teruskan untuk outline di bagian rahang. Oke, 3 outline sudah terbentuk. Dan kemudian saya lanjutkan untuk membuat outline di bagian mulut. Oke, sudah. Selanjutnya saya hubungkan 2 outline yang berdekatan ini. Sejajarkan dulu di beberapa edge-nya. Kemudian pilih 2 edge yang berhadapan ini dan tekan F untuk membentuk face. Kemudian saya seleksi edge yang ini, yang kanan kirinya sudah terhubung. Maka cukup tekan F, maka langsung terbentuk face. Seperti yang berikutnya juga sama, tekan F saja. Kemudian saya lanjut ke bagian hidung atas dengan mengekstrud bagian edge yang di mata sini nih. Kemudian saya pilih edge yang di bagian hidung ini dan tekan F untuk membentuk face lagi. Saya buat loop cut dulu di sini. Dan kemudian saya tutup saja dengan face. Berikutnya saya buat lagi loop cut di bagian sini juga dan tutup dengan face juga. Dan berikutnya saya akan extrude alur di bagian mata ini. Saya seleksi sekalian beberapa vertex yang berurutan ini untuk di extrude.
Oke, untuk seleksi default Blender 282 adalah box selection ya. Untuk mempermudah seleksinya, saya ganti dulu mode seleksi dengan tweaks. Saya lanjut lagi untuk merapikan vertex di bagian yang ini. Untuk seleksi vertex berurutan sekaligus bisa dilakukan seperti ini. Pilih satu vertex dulu, kemudian tahan tombol Ctrl dan klik. Sama seperti untuk membuat face yang di sini, select dulu satu vertex ini, tahan tombol Ctrl dan klik vertex di ujung lainnya, kemudian tekan F. Oke, rapikan sebentar vertexnya, kemudian saya tutup dengan face di bagian ini. Dan untuk vertex yang berdekatan ini saya merge saja dengan menekan tombol Alt M. Kemudian saya pilih Add Center. Kemudian saya lanjutkan alur pada bagian hidung ini. Extrude dua vertex yang ini. Untuk saya buat outline dulu, mengikuti alur hidung yang mengarah ke bawah. Baru setelah itu saya extrude ke atas untuk dihubungkan. Kemudian select 4 vertex ini dan tekan F. Dan untuk bagian tengahnya yang masih kosong, saya tutup saja dengan face dengan mengikuti vertex yang ada di samping-sampingnya ini. Kemudian untuk loop cut yang tidak perlu ini saya hapus saja dengan menekan X dan pilih Edge Loops. Berikutnya saya buat outline lagi untuk bagian hidung yang di samping ini. Rapikan dulu vertex di sekitarnya, mengikuti kontur high res-nya. Untuk beberapa vertex ini saya akan extrude untuk membentuk alur hidung di bagian sini. Kemudian hubungkan dengan alur di bawahnya, dan juga untuk bagian yang ini alurnya seperti ini. Dan kemudian untuk bagian kosongnya saya tutup lagi dengan face. Dan untuk bagian ini saya extrude saja. Kemudian extrude juga untuk bagian yang ini. Dan jika vertexnya tidak menempel di permukaan objek high res-nya, bisa tekan tombol G. Kemudian tekan enter atau bisa dengan klik kiri. Karena untuk beberapa hal seperti hasil loop cut, scale, atau extrude tidak seketika menyesuaikan dengan permukaan objek di bawahnya. Berikutnya saya extrude bagian hidung samping ini untuk membatasi area hidung dengan mulut. Seperti ini. Kemudian atur vertexnya supaya menyesuaikan bentuk lubang hidung.
Dan untuk bagian lubang hidungnya cukup saya extrude saja, kemudian snap dengan tekan G dan enter. Extrude lagi dan snap lagi, tambah loop cut, dan selebihnya saya extrude saja dan scale 0 atau SX0 dan tekan Alt M pada keyboard, kemudian pilih merge by distance. Kemudian saya lanjut menghubungkan alur pada area mulut dengan bagian pipi. Saya hubungkan dari yang berdekatan ini dulu, tambah loop cut di bagian mulut samping ini supaya sejajar dengan vertex di bagian pipi. Kemudian untuk bagian mulut atas ini saya akan hubungkan juga. Kemudian untuk menghubungkan dengan area ini saya membutuhkan dua loop cut sekaligus. Untuk itu tekan Ctrl R pada keyboard, kemudian scroll mouse ke atas sampai terlihat dua loop cut dan tekan enter. Dan kemudian saya tutup di bagian sini dengan face. Berikutnya saya extrude di bagian mulut di bawah ini, beri satu loop cut dan kemudian hubungkan dengan alur sebelumnya, dan selebihnya tinggal hubungkan dengan membentuk face saja. Dan untuk bagian dagu ini sama juga. Langsung saya hubungkan dengan membentuk face. Oke. Kemudian saya akan menghubungkan bagian tulang pipi ini dengan bagian rahang. Select dulu bagian edge yang di sini dan juga edge di bagian tulang pipi, kemudian tekan F. Berikutnya saya cukup select edge yang ini dan tekan F. Buat loop cut dulu di bagian pipinya, saya coba 4 dulu. Berikutnya tinggal hubungkan dengan bagian dari mulut. Dan untuk vertex yang ini saya merge saja. Dan berikutnya untuk alur yang sudah sejajar ini saya hubungkan saja. Oke, untuk kali ini saya akan pakai relax tool. Tapi sebelum itu saya select dulu dengan circle dengan menekan tombol C. Kemudian stroke mouse dengan klik kiri untuk menyeleksi vertex dan klik kanan untuk mengakhiri. Kemudian tekan tombol W dan pilih relax. Bisa dilakukan berulang-ulang ya. Kemudian snap supaya menempel dengan permukaan di bawahnya. Relax tool ini sebenarnya sudah ada di Blender, namun defaultnya belum diaktifkan. Dan untuk mengaktifkannya ada di menu edit, kemudian preference, add-on,
dan bisa dicari di bagian sini dengan mengetikkan relax dan kemudian centang untuk mengaktifkannya. Dan saya lanjut lagi menghubungkan bagian yang sudah sejajar ini. Kemudian lanjut ke area mata. Saya pilih semua vertex di satu loop ini dengan menekan Alt klik dan kemudian saya extrude untuk membentuk bagian mata ini. Kemudian snap. Atur dulu vertexnya mengikuti kontur high res-nya. Select lagi semua vertex di satu loop ini, kemudian extrude lagi dan atur mengikuti kontur high res-nya lagi. Untuk bagian di sini, saya tambah detail lagi dengan menambahkan loop cut. Dan yang bagian luarnya saya slide saja dengan menekan tombol G 2 kali. Kemudian extrude lagi, atur lagi. Kemudian bagian mata atas ini saya extrude lagi saja. Tutup dengan face bagian kosongnya. Kemudian bagian ini juga. Kemudian pakai relax tool. Selanjutnya saya akan extrude bagian yang ini. Scale dulu pada sumbu Z supaya lurus. Kemudian extrude beberapa kali. Scale sumbu X dan extrude sampai ke center mirrornya. Dan berikutnya untuk bagian tengah di dahi ini saya extrude beberapa kali untuk dihubungkan dengan bagian tengah kepalanya. Dan untuk bagian yang sudah sejajar ini saya hubungkan saja. Kemudian tambah loop cut dengan menyesuaikan jumlah loop cut di bagian bawahnya. Kemudian tutup dengan face berurutan. Dan untuk bagian yang masih kosong ini bisa mulai ditutup dengan face. Kemudian rapikan pakai relax tool. Untuk bagian kepala belakang sama juga, saya hubungkan langsung dengan alur yang di bawahnya. Kemudian beri beberapa loop cut sekaligus. Snap. Penuhi bagian yang kosong. Dan untuk bagian yang sudah sejajar, langsung saja saya tutup dengan face. Proses retopologi ini sebenarnya hanya proses yang berulang-ulang saja ya. Dimulai dengan membuat outline terlebih dahulu di bagian tertentunya, kemudian dihubungkan dengan outline di bagian lainnya. Dan sekarang saya lanjut ke bagian telinga.
Saya akan buat alur melingkar atau loop yang mengelilingi bagian telinga ini dulu. Saya extrude dulu di bagian yang ini dan lanjut extrude di bagian belakang telinganya sampai terhubung dengan ujung yang satunya. Dan kemudian saya extrude bagian ini dan pada ujung ini nantinya akan saya buat alur mengikuti daun telinganya. Dari sini saya extrude terus mengikuti bentuk daun telinga luarnya. Kemudian lanjut extrude di bagian satunya. Dan untuk bagian tengah ini saya extrude juga mengikuti bentuknya. Kemudian sambung dengan bagian yang terdekat dulu. Untuk daun telinga ini saya extrude dulu. Kemudian bagian sini juga. Dan begitu juga yang ini. Saya tambah loop cut dulu untuk menambah detail. Sama juga untuk bagian sini. Kemudian hubungkan dengan bagian sebelumnya. Kemudian saya extrude dulu bagian yang di sini dan hubungkan supaya terbentuk alur seperti bentuk irisnya. Ada kalanya juga saya mengalami kesulitan untuk membentuk alur pada bagian tertentu, seperti yang sekarang ini. Saya delete saja bagian face ini. Kemudian saya coba hubungkan dengan alur yang sudah ada sebelumnya. Oke, saya lanjut ke bagian berikutnya. Saya teruskan dulu outline yang di sini, dan selanjutnya saya teruskan dengan mengisi bagian yang masih kosong dengan face.
Dan untuk daun telinganya saya ekstrud mengikuti bentuknya. Ekstrud lagi sampai bagian telinga belakang ini. Sampai kemudian bisa dihubungkan dengan alur melingkar atau loop yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk bagian telinga tengahnya sama saja, ekstrud juga mengikuti bentuk lengkungnya. Dan untuk lubang telinga bisa langsung diekstrud saja. Dan kemudian untuk bagian kepala belakang ini saya ekstrud langsung ke bawah, tambah loop cut, kemudian hubungkan dengan bagian dari telinga. Untuk bagian rahang diekstrud juga.
Dan untuk bagian leher, saya ekstrut langsung dari bagian bawah telinga ini sampai bagian tulang di atas dada. Kemudian tambah loop cut untuk memberi detail. Ekstrut sampai pangkal leher bagian ujung kepala belakang ini. Tambah beberapa loop cut juga. Kemudian hubungkan dengan bagian di depannya. Kemudian lanjut dengan ekstrut dari bagian rahang. Ekstrut lagi. Dan seterusnya sampai bagian leher terisi. Kemudian lanjut dengan meneruskan bagian leher. Pada bagian pundaknya saya ekstrut saja sampai batas lengan. Bagian leher depan juga sampai bagian tulang selangkanya. Kemudian beri detail bagian pundak. Saya teruskan dulu bagian yang ke samping ini, hubungkan dengan bagian pundak. Ekstrut juga bagian pangkal leher di sini. Lanjutkan sampai ke bawah sedikit. Ekstrut ke samping. Dan berikutnya hubungkan dengan bagian pundak. Ekstrut lagi. Beri detail dengan menambah loop cut. Dan seperti ini hasil dari proses yang sudah saya lakukan tadi. Pada bagian tertentu masih terlihat belang-belang. Itu artinya normal face-nya tidak sama atau tidak searah. Dan untuk memperbaikinya, select dulu semua vertex-nya. Kemudian tekan Ctrl N. Dan face normalnya pun sudah searah semua. Dan untuk bagian selebihnya saya skip untuk menyingkat waktu. Secara keseluruhan proses retope ini sebenarnya merupakan proses yang berulang-ulang. Dimulai dari membuat beberapa outline terlebih dahulu, kemudian menghubungkan dari outline yang sudah dibuat tadi, dan sisanya tinggal mengikuti alur yang sudah terbentuk pada masing-masing outline-nya tadi. Dan seperti ini hasil akhirnya.
Dan jangan lupa apply modifier mirrornya. Demikian proses retopologi yang biasa saya lakukan dengan menggunakan Blender. Dan saya cukupkan sampai di sini. Dan untuk pembahasan topologi flow atau alur topologinya, mungkin lain waktu bisa saya sambung lagi. Namun untuk yang berikutnya saya masih akan teruskan untuk proses pemodelan karakter ini ke tahapan selanjutnya. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat selama masih di rumah aja. Karena itu, stay safe, happy blending, dan salam.